semakin kesini itu jarang yang anak muda itu kok mau belajar gamelan, mau belajar ini soalnya mungkin itu anak-anak muda sekarang, wah kuno banget sih kok belajar gamelan gitu. Apaan sih gitu mungkin ya. Ke depan, apakah Mas Gama ini akan selalu appreciate ataupun nguri-nguri budaya Jawa dengan segala macam ragamnya di tengah-tengah gemburan budaya nasional bahkan internasional yang mau tidak mau kita tidak bisa membendung loh, tidak bisa mengkotak-kotakan ini budayaku, budayamu, jangan sampai kita terpengaruh. Ini sebagai jiwa muda seperti apa dalam antisipasinya sehingga kita sing wong Jawa aja kelangan Jawane tapi tidak juga alergi dengan budaya lain. Seperti apa Mas Gama? Ya, kalau mengenai itu saya itu selalu mengutip statement dari Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi dimanapun kita belajar, dimanapun kita hidup, yang pertama-tama itu kita adalah orang Jawa. Jadi bagaimana kita untuk menjaga itu ya kalau nggak bisa jangan mengharamkan, jangan menyalahkan. Banyak Mas sekarang kalau dengar gending itu, wah haram itu, wah nggak baik itu, wah itu musik yang manggil setan gitu kan. Nah, kalau kita nggak suka ya paling nggak ya diapresiasi saja. Kalau misal tertarik ya mari kita belajar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Om Agil Channel? Ketemu lagi bersama saya Regi Saputra di Om Agil Channel. Nah, kali ini seperti biasa saya mengundang narasumber berbagai profesi yang sebetulnya relatif sama lah beberapa konten sebelumnya, tetapi kali ini spesial karena di sini saya kedatangan talenta muda yang memiliki jiwa seni yang tinggi, tidak hanya seni modern, akan tetapi justru seni tradisional Jawa. Nah, ini sudah hadir di tempat kami ataupun di studio podcast kami adalah Muhammad Balya Sugama. Wah, ini namanya keren, namanya unik, tidak Wonosobo banget karena kita di Wonosobo. Apa kabar? Panggilannya Gama ya? Iya, bisa. Kalau di rumah itu Gama. Gama. Kalau di luar itu Balya. Oh, Muhammad Balya Sugama. Ini berapa tahun sekarang? Sekarang 26 tahun. Baru 26 ya? 26. Nah, ini ngomongin tentang profesi dari Mas Muhammad Balya Sugama. Ini kan tidak semua talenta muda sekarang suka atau gemar dan juga bisa nguri-nguri budaya Jawa. Ini lebih tepatnya profesinya apa kalau di istilahnya gamelan adalah? Kalau saya itu biasanya di gamelan itu di Bonang. Bonang ya? Iya. Lebih sering memegang bonang. Ya. Kemudian, namanya sendiri Wiyoga Muda. Jadi Wiyoga itu, apa itu? Jelaskan. Kayak seseorang yang bermain musik, tapi di situ di lingkup gamelan, di musik tradisional khususnya tradisional Jawa. Oh iya. Itu disebut Wiyaga. Wiyaga ataupun Wiyoga, Wiyaga Muda ini penabuh gamelan. Lebih spesifikasinya seperti itu ya. Nah, ini kenapa saya tertarik karena masih muda, sudah mencintai budaya Jawa dengan segala kemampuannya, dan saya yakin Mas Gama ini tidak hanya bonang saja ya. Menguasai beberapa ini. Beberapa alat musik tradisional Jawa itu ada demung, ada kendang. Sekarang itu yang lagi belajar itu yang alusan, itu ada siter sama gambang. Oke, luar biasa ya. Mungkin sebelum kita kulik profesinya yang dengan look Jawa banget, aktivitas sehari-hari apa sih Mas Gama di mana? Sebelumnya untuk aktivitas sehari-hari itu saya bekerja di Dinas Perumahan dan Permukiman Wonosobo. Oh, Dinas Permukiman dan Perumahan Wonosobo. Ini kan beda jalur sebetulnya ya, ngurusi perumahan, permukiman, juga jiwa seninya tinggi. Ini sejak kapan ini Mas Gama mencintai budaya Jawa dan langsung bisa pingin sekaligus memiliki jiwa seni serta bisa memainkan alat musik Jawa? Sejak kapan ini Mas Gama? Untuk pertama itu saya itu emang suka di musik. Suka di musik itu pertama itu malah bukan di Jawa Mas, bukan di tradisional. Saya biasanya itu pertama itu di modern. Terus kok
di lingkungan desa itu setiap hari itu ada aja, maksudnya itu ada pertunjukan lengger, terus karawitan itu setiap hari itu denger. Jadi dari pertama denger itu kok asik. Iya, asik kok, enak itu. Terus pertama itu nyoba itu saya nggak bisa, itu cuma lihat bengong aja, nggak tahu apa ini gimana mainnya itu, gimana caranya. Terus coba terus kok enak. Nah, enaknya itu kenapa saya lebih tertarik ke tradisional itu karena kalau misal modern itu kita pegang gitar, kita nyanyi udah bisa jadi. Betul. Kalau di tradisional itu ya kita harus kendang, ada tumbung, ada bonang, ada gong, itu kebersamaannya itu ada. Jadi nggak bisa itu kalau tradisional itu dimainkan cuma satu orang itu nggak bisa. Nanti harmonisasinya dari musik sendiri nggak dapat gitu ya. Nah, ini menarik sekali sahabat Om Agil Channel, jiwa muda sudah menyukai atau mencintai bidang seni budaya, apalagi bisa memainkan berbagai macam alat musik Jawa atau gamelan ya. Ini tepatnya kurang lebih berapa lama ya? Dari pertama penasaran kemudian bisa dan sekarang mendalami gitu. Itu pertama saya belajar itu awal masuk kuliah. Jadi sekitar 2018. 2018 sekarang 2025, hitung sendiri sudah lama. Tapi kalau kesehariannya emang di seni itu cuma belum pure terus ikut gitu, enggak dulu, cuma ya penikmat gitu aja. Ya. Nah, ini bisa diartikan witing tresno jalaran saka kulino. Dari melihat, mendengar, kok lama-lama jatuh cinta dengan budaya dan juga kesenian Jawa begitu ya. Luar biasa. Menurut Mas Gama sendiri, apa sih kesenian Jawa? Bagaimana sih sebegitu menyenangkankah atau wah ini hanya sekedar hobi coba-coba ikut tren kaula muda yang lain atau gimana nih menurut Mas Gama nih musik Jawa nih? Kalau menurut saya itu musik Jawa itu yang pertama itu bisa membawa kedamaian gitu loh Mas. Kalau denger itu kayak nyes gitu di hati ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada teknik-teknik khusus. Terus yang ketiga itu karena kenapa saya ingin ke situ, karena semakin kesini itu jarang yang anak muda itu kok mau belajar gamelan, mau belajar ini, soalnya mungkin itu anak-anak muda sekarang, wah kuno banget sih kok belajar gamelan gitu. Apaan sih gitu mungkin ya. Nah, ini mungkin sahabat Om Agil Channel perlu kita apresiasi, namanya Mas Gama ini meskipun masih muda, relatif muda lah ya, 26 tahun, tentunya bukan hal yang mudah untuk mengajak kaula muda tetap menguliri budaya Jawa, begitu ya. Nah, selain tadi bekerja di bidang yang lain, kemudian sekarang mencintai profesi sebagai wiyoga muda. Sebetulnya di desa sendiri ada semacam ikut kelompok kesenian apa ini Mas Gama? Ada, itu di desa itu ada Sanggar Karawitan dan Pedalangan Sudamala. Itu emang sanggar itu khusus untuk teman-teman pemuda-pemuda yang ingin belajar khususnya di Karawitan sama di Pedalangan. Yang nantinya pada level tertingginya tentunya bisa menguasai seluruh jenis musik Jawa, dan yang pandai piawai dalam olah kata, olah vokal berarti dalang gitu ya, karena pedalangan itu ya. Mantap, bisa dipingin tiru tapi sesudah telat. Ini luar biasa loh, kita akan mendengarkan keseruan lagi ngobrol bareng Mas Gama ini, tentunya di podcast hari ini ataupun di kesempatan kali ini di Om Agil Channel. Namun saya sudah bikinkan kopi, seperti biasa di Om Agil Channel ada 3 segmen, opening, perkenalan santai, kemudian break dulu minum, dan nanti masuk ke tema ataupun materi selanjutnya. Silakan Mas, diminum dulu kopinya. Oke sahabat Om Agil Channel, kembali lagi bersama saya Gil Saputra, masih di obrolan santai seputar profesi wiyoga muda bersama Mas Muhammad Balya Sugama. Penjenengan sudah acap kali tentunya pemintasan-pemintasan baik di luar ataupun di dalam wilayah desanya sendiri. Apa saja yang sudah sering diikutin eventnya? Kalau event itu banyak ya Mas.
seperti kalau di Kabupaten Wonosobo itu biasanya acara ulang tahun Wonosobo itu. Terus pernah di TMII juga. Terus yang paling sering itu di event Rakanan Giyanti. Soalnya kan saya juga dari Giyanti. Iya. Tadi di segmen awal saya lupa belum menanyakan daerah mana, tinggal dari Mas Gama. Oh ya, berarti Giyanti ya? Iya, Giyanti. Dusun ataupun desa Giyanti, Kadipaten maksudnya ya. Ini tentunya mungkin sebagian orang sudah paham kalau menyebutkan nama Giyanti sendiri, gudangnya seni, ada seni lengger, tari topeng dan sebagainya, begitu ya. Rakanan sering digelar setiap suro kalau nggak salah. Iya. Ini Mas Gama biasanya megang apa kalau pas di event Rakanan ini? Kalau di event Rakanan itu saya tetap di Bonang. Kalau di event itu saya tetap di Bonang. Cuma kalau kita latihan itu biasanya kita lukir-lukir, Mas, nggak netep, nggak satu megang ini terus gitu nggak belajar yang lain-lain gitu. Terus juga di Giyanti itu kenapa kok saya terus sampai sekarang juga masih di Karawitan itu soalnya teman-temannya itu banyak. Teman-temannya banyak. Teman-teman muda pun sudah mulai peduli dengan gamelan musikal gitu ya. Soalnya kalau di Giyanti itu teman-teman itu kalaupun kita mau acuh sama kesenian tradisional tuh nggak bisa. Soalnya emang setiap hari itu kalau nggak kita lihat lengger ya kita lihat gending, kita denger gending gitu. Jadi mau nggak mau ya udah itu aja yang kita lihat, yang kita dengar. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga berangkat dari situ ya. Dari rasa seringnya melihat, mendengar, otomatis kayak menghipnotis kita, harus cinta, suka, dan juga peduli dengan budaya kita. Gitu. Nah, spill lagi nih sedikit tentang Rakanan Giyanti. Ini kan sudah beberapa tahun dilaksanakan setiap bulan Suro, begitu ya. Makna filosofi dari Rakanan versinya Mas Gama seperti apa sebagai talenta muda? Kalau beberapa waktu yang lalu pernah sama Mas Dwi, memang karena bidangnya ya. Tapi kalau Mas Gama pemahaman tentang Rakanan seperti apa dia? Untuk Rakanan sendiri itu kalau menurut versi saya, versi pribadi saya itu sebuah ungkapan wujud rasa syukur kita kepada Gusti, kepada Yang Maha Kuasa itu tentang kenikmatan yang telah diberikan untuk kita. Jadi kita itu seperti ada di situ ada selamatan, ada sedekah bumi, terus juga pagelaran kesenian itu sebagai sarana kita itu mengaturkan rasa syukur kita. Terima kasih begitu ya. Dan akan selalu memohon bisa istilahnya diberkahi lagi untuk tahun-tahun berikutnya begitu ya. Tentang hasil bumi, tentang keselamatan warganya, begitu ya mungkin yang filosofinya cukup benar-benar cukup masuk akal, ataupun memang siapa saja di dusun dan di desa manapun saya kira memiliki istilahnya tujuan hidup yang sama yang terhadap dengan lingkup terdekat dari kita tentang kehidupan berbudaya bermasyarakatnya sama gitu ya. Nah, Mas Gama sendiri kan sekarang sudah 26, kemudian masih lagi getol-getolnya nih kalau saya perhatikan ya, mulai dari awal getol-getolnya. Ada pencapaian tertinggi apa kira-kira dari musik gamelan ini, dari Mas Gama ini kira-kira? Itu kalau pencapaian tertinggi itu kompetisi gitu atau kalau kompetisi itu dulu pernah itu menjadi aransemen musik gamelan di acara FK Mitra Diskominfo. Itu mendapat juara 2. Oh gitu ya. Sekabupaten berarti ya? Iya, sekabupaten. Terus event apa lagi nih, ataupun pencapaian apa lagi yang sudah diraih? Untuk pencapaian yang pas kita tampil tuh wah gitu ya, jadi komposer di ulang tahun Teater Banyu itu. Teater Banyu itu dari Unsik, itu dari Sanggar dari Unsik. Dulu saya jadi komposer, terus ditampilkan juga, terus di TMII juga dulu. Itu dulu penyambutan Pak Sandiaga. Sandiaga Uno ya. Terus beberapa kali ikut rombongan didaulat dari Disparbud ya kalau nggak salah ke TMII ya, di Anjungan Jawa Tengah ya. Ini tahun berapa ini ke sana? Ini tahun
2022 kalau nggak salah. 2022 ya, pasca COVID Iya, waktu itu ya. pasca COVID. Ke depan, apakah Mas Gama ini akan selalu appreciate ataupun nguri-nguri budaya Jawa dengan segala macam ragamnya di tengah-tengah gemburan budaya nasional bahkan internasional yang mau tidak mau kita tidak bisa membendung loh, tidak bisa mengkotak-kotakan ini budayaku, budayamu, jangan sampai kita terpengaruh. Ini sebagai jiwa muda seperti apa dalam antisipasinya sehingga kita sing wong Jawa ojo kelangan Jawane tapi tidak juga alergi dengan budaya lain. Seperti apa Mas Gama? Ya, kalau mengenai itu saya itu selalu mengutip statement dari Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi dimanapun kita belajar, dimanapun kita hidup, yang pertama-tama itu kita adalah orang Jawa. Jadi bagaimana kita untuk menjaga itu ya, ya kalau nggak bisa jangan mengharamkan, jangan menyelesaikan. Banyak Mas sekarang kalau dengar gending itu, wah haram itu, wah nggak baik itu, wah itu musik yang manggil setan gitu kan. Nah, kalau kita nggak suka ya paling nggak ya diapresiasi saja. Kalau misal tertarik ya mari kita belajar bareng. Oke, luar biasa ya. Ini sebuah istilahnya apa, statement yang keren ya. Meskipun nyadur tapi bisa mengejawantakan di sini. Saya juga ikut tertarik nih. Saya sebagai orang Jawa tapi tidak terlalu detail ngerti, bukannya nggak mau, tapi memang penguasaan terhadap gamelan musik Jawa saya kurang paham. Nah, dengan adanya Mas Gama ini saya menjadi satu motivasi tersendiri. Mungkin sahabat Om Agil Channel yang masih jiwa-jiwa muda nih tentunya silakan di lingkungan terdekat kalian semuanya bisa mulai nih mencintai budaya Jawa yang adiluhung ini yang layak memang kita lestarikan hingga kapanpun juga, begitu ya. Mas Gama, kita harus minum lagi. Setelah ini satu segmen lagi kita akan kembali untuk podcast melanjutkan di Om Agil Channel. Minum dulu, silakan. Oke sahabat Om Agil Channel, kembali lagi bersama saya Gil Saputra. Kita masih di Om Agil Channel membahas ataupun ngobrol tentang profesi Wiyaga Muda bersama Mas Muhammad Balya Sugama. Ini segmen 3 sudah apa nih? Mas Gama, ini ngobrol lagi segmen 3 sebelum closing. Tadi kan sudah disampaikan ya, bisa menguasai ataupun memainkan beberapa alat musik gamelan tradisi Jawa. Tapi kok saya penasaran, bisa nyanyi nggak? Nyanyi Jawa? Ya sedikit bisa Mas. Bisa ya? Nah ini sahabat Om Agil Channel penasaran ya, karena ngomong bisa harus ada bukti dong. Coba kita pengen mendengarkan suara emas dari Mas Gama. Apa nih yang mau dinyanyikan? Bowo Setyo Tuhu. Bowo Setyo Tuhu. Oke, kita akan menyimak satu tembang Jawa Bowo Setyo Tuhu bersama Mas Gama. Silakan Mas Gama. Pamintaku Nimasito ase atut runtut tansah beruntungan ing sarina sawengine datan genggan sarambut amun ato caketing ati yen cedhak tansah mulat sito ase tuhu pindo mimi hamintuno ayo nimas bareng hanetepi wajib sito ase perayaan. Tepuk tangan dong sahabat Om Agil Channel. Ternyata luar biasa loh. Menguasai musik gamelan Jawa bisa. Lengkap dengan kalau looknya juga sudah Jawa banget meskipun namanya sebetulnya agak
namanya apa ini? Balia Sugama itu kayak asing ya? Sugama itu dari kalau ayah saya dulu itu kan suka karakter Gajah Mada. Jadi diambil Gama itu dari Gajah Mada ya. Oh begitu. Keren sekali loh, suaranya empuk sekali. Kita tadi terhipnotis ya, mau tidur tapi takut. Keren ya. Nah ini kalau karawitan sudah dengan gamelannya, kemudian olah vokal. Tadi belajar khusus, ada gurunya atau otodidak ini Mas Gama? Kalau selama ini sih otodidak, soalnya kami ini di Dusun Giyanti itu rata-rata itu pelaku seni, bukan akademisi. Jadi kita belajar itu seperti apa yang kita lihat, kita dengar, terus kita praktekkan langsung gitu. Oke, mantap sekali ya. Ini jadi saya pengen berguru pada Mas Gama ini tentang olah vokal. Nah ini tadi sebelumnya sudah di-spill ya suara dari Mas Gama dengan Bowos Tio Tuhu ya. Kemudian lagu-lagu yang lain juga banyak menguasai ya. Kalau pas pementasan. Kalau pas dipentas suka didaulat untuk vokalis nggak sih selain gamelan? Paling gerongan. Gerongan itu kayak senggaan gitu ya. Kalau di lagu-lagu nasional backing vokal. Ini nih. Nah ini selain baru backing vokal aja sudah semerdu ini, apalagi nanti kalau menjadi vokalis utama. Oke, Mas Gama matur nuwun, terima kasih. Kita sudah bisa berbagi sharing aja ya, open sharing. Ada pesan-pesan untuk khususnya kawula muda yang selama ini sudah mencintai budaya Jawa harus seperti apa, yang belum juga seperti apa. Monggo untuk Mas Gama ajak semua talenta muda mencintai budaya Jawa dengan beragam, dengan keanekaragamannya. Silakan. Oke, untuk teman-teman muda semuanya, monggo kita lestarikan, kita rawat budaya nenek moyang kita, biar kedepannya itu tidak diklaim sama bangsa lain. Kalau kenapa saya bilang mari kita rawat, soalnya kita itu baru tergerak, baru kita mau merawat kalau budaya kita biasanya sudah diklaim dulu. Kalau kita biasa-biasa aja seperti ini, ya monggo yang mau merawat ya enggak gitu kan. Kalau buang jauh-jauh lah pikiran seperti itu. Mari kita lestarikan, mari kita belajar bareng tentang budaya di seluruh Indonesia, khususnya di budaya Jawa ini, untuk bisa kita nikmati sampai kelak anak cucu kita ada ya, budaya ini masih ada. Tetap ada begitu ya. Di media sosial, platform digital dan semuanya, ini kadang kita nggak sengaja ataupun memang ngulik itu ada beberapa warga negara asing yang peduli banget, yang ingin belajar dengan berbagai budaya Jawa. Nah, tanggapan Mas Gama sebelum closing, apa ini? Itu ada dua tanggapan kalau menurut saya. Yang pertama itu senang, bangga karena budaya kami ini dikenal di mancanegara. Yang kedua itu takutnya itu nanti orang luar itu malah lebih pandai dari kita. Nanti malah kayak kita itu kayak menjadi tamu di rumah kita sendiri. Ya, betul sekali. Ini sebenarnya sih musik apa sih ini kok kayak asing. Orang asing yang main kok di sini ada gitu kan. Oke, luar biasa, ada 2 poin dari Mas Gama tadi ya tentang budaya kita. Apabila ternyata pihak-pihak asing yang mendominasi, menguasai, bisa memberikan suguhan dari budaya kita sendiri, itu bahaya sebetulnya ya. Yang pertama bangga karena budaya kita aja orang asing mau dan juga mampu belajar. Kok misalnya mirisnya kita yang notabene memang memiliki sendiri kok cuek atau acuh begitu ya. Luar biasa. Ini terima kasih Mas Gama, kita sudah open sharing aja tentang berbagai profesi, khususnya wiyoga muda. Semoga terbuka hatinya untuk wiyoga-wiyoga yang lain yang sekarang sudah menjalani, ikut melestarikan, silahkan didalami terus. Yang belum, ayo segera kita selain mencintai ataupun melirik budaya asing, jangan lupakan budaya kita yang adiluhung ini, gitu ya. Terima kasih, semoga tetap eksis, sukses di 2 profesinya, di pemerintahan maupun istilahnya di kesenian budaya. Semoga banyak hal positif di obrolan kita, memberikan informasi, edukasi, dan sekaligus hiburan untuk penonton kita. Oke, saya Regil Saputra bersama Mas Gama, pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.